Bab 3621, itu urusan Tuhan. Kupikir dia sangat mampu. Victor menggelengkan kepalanya. Baru saja Ye Bufan menghancurkan naga apinya, dia pikir dia sangat mampu, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Tapi kemudian matanya melebar lagi, menatap ke depannya dengan tidak percaya. Sebagai seorang penyihir hebat, dia tahu betapa kuatnya pukulan yang baru saja dia berikan, karena bahkan kendaraan lapis baja pun bisa berubah menjadi abu. Tapi saat cahaya guntur menghilang, Ye Bufan masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang, senyum tipis di wajahnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Victor melompat dari tanah karena terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa dengan kekuatan teknik binaraga Dewa Petir, petir ini bahkan tidak bisa dianggap menggelitik, jadi bagaimana mungkin bisa melukai lawan? Ye Bufan mengulurkan jarinya, kamu punya satu kesempatan terakhir. Jangan sembunyikan kemampuan hebat apapun. Tunjukkan pada mereka. Itulah yang kamu katakan. Victor menenangkan hatinya yang terkejut dan berkata seluruh orang menjadi serius. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari bahwa pemuda di depannya sangat menakutkan di luar imajinasi. Kemudian dia memegang tongkat kristal di kedua tangannya dan terus mengucapkan mantra yang tidak jelas. Dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, kali ini memakan waktu lebih lama, dan Anda dapat melihat betapa menakutkannya sihir yang diaktifkan kali ini. Ye Bufan hanya berdiri di sana dan menonton dengan tenang, tanpa menyerang. Akhirnya, Victor selesai melafalkan mantranya dan mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara. Pintu neraka terbuka, keluarlah, anjing neraka berkepala 3. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari langit malam yang gelap, dan kemudian sebuah retakan perlahan terbuka. Ye Bufan mendongak. Sekarang dia sangat akrab dengan luar angkasa. Harus dikatakan bahwa sihir barat juga memiliki keunikannya sendiri, dan sebenarnya dapat membuka penghalang ruang angkasa dengan cara ini. Tapi kemudian dia melihat keterbatasan sihir pemanggilan ini. Pintu luar angkasa yang perlahan terbuka di depannya hanya satu arah. Makhluk yang dipanggil di sana bisa datang ke sini, tapi manusia di sini tidak bisa menerobos ke sisi itu. Begitu pintu ruang terbuka, bayangan hitam keluar dari dalam. Ini adalah seekor anjing yang sangat besar, jauh lebih besar dari seekor harimau di bumi. Yang paling penting adalah ia memiliki 3 kepala besar, masing-masing dengan mulut lebar, lidah merah cerah, dan mata merah darah dengan niat membunuh yang haus darah. Anjing neraka berkepala 3 adalah makhluk legendaris dari neraka. Ia ganas, pemakan darah, dan sangat kuat. Victor terengah-engah, dan jelas sekali bahwa sihir pemanggilan ini telah berdampak besar padanya. Makan dia untukku. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan. Aum, anjing neraka berkepala 3 itu membuka mulutnya dan meraung dengan marah. Orang ini berbeda dari anjing biasa di bumi, dan gonggongannya juga berbeda, memancarkan paksaan yang kuat. Puyol berdiri di dekatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk sekuat itu, dan dia duduk di tanah dengan ketakutan. Ye Bufan hanya menunjukkan senyuman penuh arti. Pria di depannya berbeda dari monster. Dia juga sangat berbeda dari monster peri di dunia peri. Seharusnya sangat kuat, tapi tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Awalnya, dia ingin memusnahkan anjing neraka berkepala 3 itu sepenuhnya, tapi tiba-tiba dia berpikir, ya, itu sepotong daging yang enak. Lalu dia berpikir, dan titik kecil muncul di telapak tangannya. Victor bingung. Daging apa yang enak? Pada saat yang sama, saya tidak mengerti apa yang dibuat Ye Bufan dari makhluk kecil ini. Dari segi ukuran, ia berkali-kali lebih kecil dari anjing neraka berkepala 3, seperti semut atau gajah. Bos, apa yang kamu ingin aku lakukan? Anak kecil itu meregangkan pinggangnya dengan ekspresi malas di wajahnya. Apakah kamu ingin memakan orang ini? Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah anjing neraka berkepala 3 yang berada sangat dekat. Mata anak kecil itu berbinar, tentu saja. Pada saat ini, anjing neraka berkepala 3 juga menemukan keberadaan anak kecil itu. Mata mereka awalnya tajam, tetapi sekarang mereka gemetar. Ini adalah naluri.
Meskipun pria di depannya bertubuh kecil dan menyedihkan, hal itu memberikan tekanan darah yang sangat kuat padanya. Aduh, dia melolong, panik, dan pria itu berbalik dan lari. Si kecil menerkam ke depan, membuka mulutnya yang besar dan menghisapnya dengan keras. Anjing neraka berkepala 3 itu mengeluarkan raungan enggan dan berubah menjadi kepulan asap hitam yang ditelannya. Ini, Victor melompat lagi. Hal sekecil itu sebenarnya menelan 3 anjing neraka, yang benar-benar merusak pandangannya terhadap kehidupan. Meskipun saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ada satu hal yang jelas. Artinya, dia sama sekali bukan tandingan orang Tiongkok, dan apa yang disebut sihir barat sama sekali tidak berharga di hadapan orang lain. Orang ini berada di udara ketika tiba-tiba sebuah sapu besar muncul di bawah selangkangannya, dan kemudian melesat ke depan seperti roket. Ini menarik. Ye Bufan tersenyum sedikit, tapi tangannya tidak ambigu, dan An Yue diam-diam menebasnya. Meskipun sapu ajaib itu kuat, ia tidak secepat pedang terbang. Sebelum dia berada 100 meter jauhnya, kepala Victor terbang ke udara, dan tubuh serta sapunya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Faktanya, dengan kekuatannya, jika Ye Bufan tidak ingin melihat sihir barat, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Tubuhnya yang lemah tidak akan mampu menahan serangan diam-diam dari bulan gelap. Begitu Victor meninggal di sini, Puyol langsung berlutut. Ye Ixian, selama kamu bersedia melepaskanku, aku akan menjanjikan apapun padamu. Orang ini juga seorang veteran dalam beradaptasi dengan angin. Melihat bahwa dia masih tidak bisa menghentikan lawannya setelah menggunakan semua kartunya, dia tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan. Melepaskanmu. Kenapa? Suara Ye Bufan dingin, apakah kamu tidak tahu berapa banyak kejahatan yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun? Masa depan. Orang ini menangis sampai dia menangis, dan dia benar-benar bertobat. Saya bersedia menyumbangkan semua harta saya untuk membersihkan diri dari dosa bertahun-tahun. Saya hanya meminta Anda untuk memaafkan saya kali ini. Lihat. Bagaimana bisa Ye Bufan gagal melihat tipu muslihat rubah tua ini? Orang ini hanya berpura-pura menyedihkan. Seperti kata pepatah, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran, jadi paling cocok digunakan padanya. Aku memaafkanmu, tidak apa-apa. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Puyol merasa lega dan merasa bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Tapi itu urusan Tuhan untuk mengampunimu. Yang harus aku lakukan hanyalah mengirimmu menemuinya. Setelah mengatakan itu, bulan gelap terbang lagi tanpa suara, dan kepalanya terbang tinggi. Puyol membuka matanya lebar-lebar sampai kematiannya, seolah tidak percaya, dan ekspresinya menunjukkan keengganan yang ekstrim. Dia tidak pernah membayangkan bahwa beberapa saat yang lalu, dia sedang menghadapi badai di negara M, dan dalam sekejap, kepalanya akan berada di tempat yang berbeda. Bab 3622, Penghancuran Dosa. Setelah membunuh Puyol, seluruh kediaman keluarga Lodin menjadi sunyi saat ini. Kesadaran Ye Bufan menyapu ke arah kakinya. Ada 2 lantai di bawahnya. Lantai pertama adalah lembaga penelitian militer, dan lantai 2 adalah pangkalan untuk penelitian biokimia. Dia menarik Sima Wei untuk menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di lantai bawah tanah. Ruang bawah tanah sangat besar, seluas puluhan ribu meter persegi. Setiap peneliti ilmiah sibuk bekerja dengan gugup, dan tidak ada yang memperhatikan kemunculan tiba-tiba kedua pria tersebut. Sima Wei berkata, Xiao Fan, apa yang akan kamu lakukan dengan tempat ini? Singkirkan hasilnya, tapi jangan tinggalkan siapapun di sini. Mata Ye Bufan bersinar dengan niat membunuh, mereka adalah Algojo tidak langsung. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa negara M telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Warga sipil yang meninggal secara tragis dan jiwa tak berdosa yang meninggal secara tragis semuanya meninggal karena hasil penelitian ilmiah mereka. Pada saat ini, suara gemuruh keluar dari mulutnya. Kung Fu Auman Singa Buddha, dengan kekuatannya saat ini, lebih kuat dari senjata sonik manapun. Seluruh orang di lantai bawah tanah mengeluarkan darah dari semua lubangnya dalam sekejap,
dan tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Bufan memindai area itu dengan kesadarannya dan mengumpulkan semua jenis obat-obatan dan host komputer ke dalam istana Raja Naga. Begitu pula dengan produk militer dan produk setengah jadi yang baru saja dibuat, semuanya dibawa pergi. Dia tidak bisa mengetahui nilai barang-barang ini, jadi dia bisa mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada ahli Tiongkok untuk dibuang. Hampir dalam sekejap mata, dia telah mengosongkan lantai pertama, hanya menyisakan mayat yang tergeletak secara horizontal dan vertikal. Kemudian keduanya kembali ke lantai 2, yang merupakan basis penelitian biokimia keluarga Lodin. Mirip dengan lantai pertama, orang-orang di sini tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di atas. Mereka semua mengenakan jas putih dan sibuk dengan apa yang mereka lakukan. Ekspresi Sima Wei berubah saat dia melihat pemandangan di sekitarnya, dan dia hampir muntah. Tempat ini penuh dengan peralatan canggih dan lingkungannya sangat bersih, namun membuat orang merasa seperti neraka di bumi. Melihat sekeliling, berbagai organ manusia telah menjadi sasaran eksperimen di sini, bahkan ada eksperimen yang tidak manusiawi terhadap subjek hidup. Orang-orang yang terlihat seperti peneliti ilmiah tidak memiliki rasa kemanusiaan di mata mereka. Mereka hanya mengejar hasil yang mereka inginkan dan tidak ada yang lain. Belajarlah dari Stevenson bahwa hasil penelitian di sini lebih berdosa lagi. Mereka harus menggunakan berbagai serangga dan burung yang bermigrasi untuk menyebarkan virus buatan yang mereka budidayakan ke seluruh belahan dunia untuk mencapai tujuan jahat mereka. Ayo pergi. Sebelumnya, Ye Bufan ingin membawa prestasi di sini kembali ke Tiongkok, tetapi setelah memikirkannya, keinginan orang-orang tidak dapat dikendalikan, dan beberapa hal harus dihancurkan. Pada saat ini, dia menghukum mati semua yang ada di sini tanpa membuat reservasi apapun. Kembali ke langit di atas kediaman keluarga Luoding, Ye Bufan mengorbankan manik guntur. Di tempat penuh dosa ini, guntur akan membersihkan mereka sepenuhnya dari dosa yang telah mereka lakukan. Gemuruh, guntur, dan sambaran petir tebal turun dari manik-manik guntur langit. Awalnya, bangunan yang dibangun oleh keluarga Lodin tidak dapat ditembus, bahkan lebih kuat dari beberapa pangkalan, namun seperti kertas di bawah begitu banyak guntur dan kilat. Serangkaian guntur menyambar, rumah runtuh, lantai bawah tanah pertama, lantai bawah tanah kedua, dan akhirnya bangunan di atasnya seluruhnya berubah menjadi abu di seluruh langit. Dan hasil penelitian ilmiah yang penuh dosa itu telah dihapuskan seluruhnya dari dunia ini. Ayo pergi. Ye Bufan melihat segala sesuatu di depannya dan merasa jauh lebih santai. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah hati manusia. Sekali sesuatu dikuasai oleh kejahatan dan keserakahan, maka akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Saat kedua orang itu pergi dari sini, Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu dalam pikirannya. Dia sebelumnya memberi Fucher, Howard, dan Sophie masing-masing jimat batu giok untuk komunikasi. Jika Anda tidak punya waktu untuk menelepon dan menghancurkannya, Anda akan segera menerima pesan tersebut. Dan di masa depan, jimat giok itu hancur, jelas menghadapi bahaya yang tak tertahankan. Ye Bufan menjemput Sima Wei, dan keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menjauh. Ribuan mil jauhnya di sebuah lembah, gadis suci itu berlari ke depan dengan tongkat emas di tangannya di masa depan. Di belakangnya, dua penyihir barat berjubah hitam mengejarnya. Kedua orang itu menginjak karpet terbang hitam dengan kecepatan luar biasa, dan jaraknya semakin dekat. Gadis kecil, biarkan aku melihat kemana kamu melarikan diri. Penyihir yang berlari di depan mengangkat tangannya dan melambai, dan petir tebal jatuh dari udara. Sihir barat mengandalkan mantra, tetapi semakin tinggi levelnya, semakin pendek waktu untuk melafalkan mantranya. Dan orang ini menurunkan gunturnya hampir secepat dia mengangkat tangannya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari yang pernah dilihat Ye Bufan sebelumnya. Masa depan melarikan diri sambil melambaikan tongkat emas, dengan perisai kuning tanah melindunginya di belakangnya. Boom! Guntur turun dari udara, dan perisai kuning bumi langsung hancur berkeping-keping. Dia telah memperoleh warisan klan Tu, dan dengan pemulihan energi spiritualnya, kekuatannya saat ini hampir setara dengan tahap awal Dongsu,
tetapi dia masih tidak mampu menahan serangan penyihir di belakangnya. Sebelum Mirai bangkit dari tanah, dua penyihir menjepitnya di tengah, menghalangi jalan sepenuhnya. Penyihir yang baru saja mengambil tindakan melambaikan tangannya lagi, dan sambaran petir melayang di udara. Suara busur yang berderak memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Gadis kecil, beritahu aku siapa yang mengirimmu ke sini, atau aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Kamu sedang bermimpi, dan aku tidak akan memberitahumu sampai aku mati. Ada sifat keras kepala yang tak tertandingi di wajah lembut Fucher. Jika kamu tidak menuruti perintah penyihir ini, maka kamu akan mati. Pria itu tanpa ampun dan menghantam udara dengan guntur, langsung mengenai kepala masa depan. Tapi kemudian matanya tiba-tiba melebar dan dia melihat ke depannya dengan tidak percaya. Entah kapan dua sosok muncul di hadapanku, laki-laki dan perempuan, dan petir jatuh langsung ke telapak tangan laki-laki itu. Tingkat guntur ini tidak cukup di depan Ye Bufan. Dia mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan lembut, dan guntur yang begitu kuat tadi berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit dan menghilang dalam kehampaan. Ini, kedua penyihir itu terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan dengan mudah mematahkan serangan mereka. Pesulap yang mengambil tindakan menarik napas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Oriental, siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya padaku? Mata Ye Bufan tajam, sekarang katakan dengan jujur, siapa kamu, dari mana asalnya, dan apa tujuannya? Mencari kematian. Penyihir itu telah pulih dari keterkejutannya. Meskipun perilaku pihak lain agak tidak terduga, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, dia kuat. Seorang penyihir yang sangat kuat. Pada saat ini, bibirnya bergerak dan dia mulai melafalkan mantra, bersiap melancarkan serangan yang lebih kuat. Namun ia tidak pernah menyangka begitu ia melontarkan dua karakter tersebut, sebuah tamparan keras menghantam wajahnya dengan keras dan terbang puluhan meter jauhnya. Sosok Ye Bufan melintas di depannya lagi, dan kemudian 4 atau 5 mulut besar lagi ditampar di wajahnya, dan dia dipukuli hingga ke kepala babi. Penyihir omong kosong, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan di depanku. Bab 3623, Penyihir yang tersembunyi di balik. Kamu, orang Oriental rendahan, beraninya kamu melakukan ini pada penyihir mulia kami. Saat penyihir lain mengatakan ini, Ye Bufan meraih lehernya dan melemparkannya ke tanah. Orang timur itu rendah hati, tapi kalian penyihir barat itu bangsawan, kan? Kalau begitu katakan padaku, di mana bangsawanmu? Dia hanya bisa melolong marah. Brengsek, beraninya kamu melakukan ini padaku, persekutuan penyihir kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ayo kita lakukan di kehidupan selanjutnya. Ye Bufan memberikan sedikit kekuatan pada kakinya, dan menginjak lawannya ke dalam mendarat dengan satu tendangan, mengubahnya menjadi manusia. Apa yang kamu inginkan? Melihat pemandangan ini, mata penyihir berkepala babi itu penuh ketakutan. Ye Bufan berkata dengan tenang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Aku bisa berjanji padamu, tapi kamu harus berjanji untuk melepaskanku. Sebelum orang itu selesai berbicara, telapak tangan Ye Bufan sudah memegangnya, sudah ditekan di bagian atas kepalanya. Orang lemah, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk meminta syarat dariku. Ye Bufan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dia langsung menggunakan teknik pencarian jiwa dan mengambil kembali telapak tangannya setelah beberapa saat. Sebuah bola api dilemparkan, dan kedua penyihir itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Masa depan berjalan dengan wajah bersyukur, saudara Ye, terima kasih. Tidak apa-apa, Ye. Bufan berkata, awalnya, kamu hanya membantuku, jadi akulah yang harus berterima kasih padamu. Seluruh suku kami, untukmu kami harus melakukan hal-hal sebagaimana mestinya. Masa depan berkata, saudara Ye, saya menemukan beberapa petunjuk. Ada sebuah lembah yang berjarak 100 mil dari sini. Tidak normal, jadi saya pergi untuk memeriksanya dan menemukannya. Kedua orang aneh ini. Kekuatan mereka sangat aneh, berbeda dari orang kuat yang pernah saya lihat sebelumnya,
dan mereka sangat kuat. Saya akan mati di tangan mereka hari ini. Penggunaan di masa depan. Dia menceritakan apa yang terjadi dalam bahasa yang paling ringkas, dan akhirnya berkata, meskipun saya belum memiliki banyak bukti. Tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa di negara M mencuri begitu banyak orang Tiongkok yang kuat secara diam-diam. Saya kira itu pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Ye Bufan mengangguk, saya baru saja menggunakan teknik pencarian jiwa dan sudah mengetahui asal-usul mereka. Tebakan Anda benar, senior situ dan yang lainnya dibawa pergi oleh orang-orang ini. Sima Wei tampak terkejut, dari mana asal orang-orang ini? Petik 2. Orang-orang ini lebih licik dari yang dibayangkan. Terlebih lagi, Ye Bufan menceritakan kembali informasi yang diperolehnya. Ternyata para penyihir ini juga telah terbangun pada pemulihan energi spiritual terakhir. Orang-orang ini berlatih sihir, lebih peka terhadap perubahan elemen langit dan bumi, dan bangun lebih awal dari monster tua sebelumnya. Namun mereka juga lebih licik dan tidak menampakkan diri terlalu cepat, sebaliknya mereka diam-diam berintegrasi dengan kelompok industri militer negara M. Mereka memiliki kemampuan magis yang sangat kuat, dan kompleks industri militer memiliki ambisinya sendiri. Bersama-sama, mereka ingin merencanakan timur. Namun setelah bertahun-tahun, mereka juga tahu bahwa Tiongkok bukanlah negara yang bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mendorong ketujuh orang tua di Senting untuk melancarkan perang salib. Awalnya ide mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jika perang salib berjalan lancar, mereka akan segera mengambil tindakan untuk memetik buah persik dan mengambil buahnya. Jika kedua belah pihak menderita kerugian, inilah hasil yang paling ingin mereka lihat. Mereka tidak hanya dapat mendominasi timur, tetapi mereka juga dapat memimpin dunia dan menginjak-injak semua kekuatan yang ada di bawah kaki mereka. Tapi hasilnya benar-benar di luar dugaan mereka. Monster tua yang terbangun telah dikalahkan, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Kami bahkan melepas papan peti mati, yang membuat mereka segera menjadi lebih patuh dan menyembunyikan diri sepenuhnya tanpa memperlihatkan kepala. Dalam 2 tahun terakhir, dengan kemajuan pemulihan energi spiritual, kekuatan para penyihir ini terus meningkat, dan kelompok industri militer negara M menjadi semakin kuat, mengembangkan banyak senjata paling canggih dan terbaru. Selain itu, Ye Bufan pergi ke dunia peri, dan suruh Yue yang tersisa serta yang lainnya sibuk berlatih dan tidak menunjukkan kekuatan mereka, yang membuat mereka siap untuk mengambil tindakan lagi. Sima Wei berkata, maksudmu, semua kejadian ini direncanakan oleh mereka. Ye Bufan mengangguk, mereka sekarang merencanakan dari 2 aspek. Di satu sisi, itu adalah kelompok industri militer yang dipimpin oleh keluarga Luoding. Sejumlah besar dari mengembangkan dan memproduksi senjata paling canggih sebagai persiapan untuk tindakan selanjutnya. Di sisi lain, para penyihir yang terbangun ini menangkap Yun Qiansui untuk perlahan-lahan mengkonsumsi kekuatan khusus Tiongkok. 10 orang dari tim Suzaku kemudian menangkap senior situ. Rencananya, segera setelah kekuatan khusus Tiongkok habis, mereka akan melancarkan serangan skala penuh dan akhirnya mencari dunia. Wei mendengus dingin, dengan niat membunuh muncul di matanya, sepertinya aku tidak membangunkan mereka terakhir kali. Petik 2. Ye Bufan berkata, terakhir kali aku pergi terlalu tergesa-gesa, dan aku tidak menyangka ada sekelompok orang yang bersembunyi di belakangku. Tapi untungnya aku hanya punya sekali, tidak ada yang bisa dibiarkan hidup kali ini. Ya, mereka yang menyinggung Tiongkok akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Sima Wei mengangguk, setelah penggerebekan yang baru saja kita lakukan, kelompok industri militer telah rusak parah dan diperkirakan akan mati dalam waktu dekat. Tidak mungkin untuk melambat. Terlebih lagi, Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Begitu mereka melampaui mereka, tidak mungkin memberi mereka kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memusnahkan para penyihir ini sepenuhnya dan memotong rute pelarian mereka. Sambil memegang tinjunya, Saudara Ye, hitunglah aku. Oke, Ye Bufan tidak menolak.
Meskipun dia tahu bahwa kekuatan gadis kecil itu tidak dapat membantu banyak, ada baiknya membiarkan pihak lain melihatnya. Bagaimanapun, selama dia ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi sekarang dan hancurkan ortodoksi mereka sepenuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan. Meskipun kekuatan para biksu Tiongkok telah melonjak seperti roket di bawah kepemimpinannya, mereka tidak membiarkan adanya faktor-faktor yang tidak stabil di sini. Dia mengulurkan tangannya untuk menjemput Sima Wei dan Wei Lai, dan berlari ke depan dengan sangat cepat, tiba di depan sebuah lembah dalam sekejap mata. Seperti yang dikatakan di masa depan, tempat ini ditutupi oleh energi aneh. Ye Bufan memeriksanya dan menemukan bahwa itu sangat mirip dengan formasi pelindung gunung di dunia budidaya, hanya saja jenis sihir pelindung khusus dikerahkan di sini. Sihir lebih dekat dengan unsur alam, dan karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya mengabaikannya ketika saya memindainya dengan kesadaran saya. Mereka berdiri di sini mengamati ketika tiba-tiba 7 atau 8 penyihir berjubah hitam dan topi runcing keluar dari dalam. Pemimpinnya berteriak, "Kamu sangat berani. Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk datang?" Ye Bufan berkata dengan ringan, "Kami dari Tiongkok. Keluar dan suruh kamu pergi bersama." Bab 3624, Persatuan Penyihir. Di lembah, di sebuah rumah kayu kecil, 4 orang berkumpul membentuk lingkaran dan berdiskusi. Pembawa acaranya adalah seorang penyihir wanita yang mengenakan jubah ajaib merah, yaitu Jacqueline, Presiden Persatuan Sihir saat ini. Di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua kurus, Wakil Presiden Sifar, dan di sisi lain adalah Wakil Presiden lainnya, Flick. Ketiganya telah mencapai level penyihir suci. Mereka adalah makhluk paling kuat di seluruh serikat penyihir, dan mereka juga memiliki hak untuk berbicara di sini. Di seberang mereka ada seorang pria kulit putih tua dengan rambut putih, senyum ramah di wajahnya, tapi sedikit kelicikan muncul di matanya dari waktu ke waktu. Jacqueline memandang pria kulit putih tua itu dan berkata, "Tuan Gulan, rencana kita berjalan sangat lancar. Saya yakin tidak akan lama lagi orang-orang kuat dari Tiongkok akan datang ke sini. Pada saat itu, persekutuan penyihir akan sepenuhnya musnah mereka. Ini akan menjadi langkah besar kita. Saatnya menyerang timur." Guran tersenyum cerah, persekutuan penyihir telah melakukan pekerjaan luar biasa. Saya merasa sangat terhormat menjadi kolaborator dan teman Anda. Sifar tampaknya tidak tersenyum, tanpa ekspresi di wajahnya. Petik 2. Grand, untuk mencapai titik ini, persekutuan penyihir kita harus mengambil risiko besar, dan bahkan membayar harganya dengan nyawa banyak penyihir. Aku hanya berharap kamu bisa menepati janjimu. Hal terpenting yang kami pedulikan adalah kredibilitas. Gulan menepuk dadanya dengan keras, selama kami benar-benar menguasai timur kali ini, kami akan memiliki keputusan akhir di seluruh dunia di masa depan. Sesuai dengan komitmen kami sebelumnya, kami mempunyai tanggung jawab. Aku juga mempunyai kewajiban untuk membangun 1000 sekolah sihir untukmu di seluruh dunia, sehingga persatuan penyihir akan menjadi eksistensi yang paling kuat di dunia. Petik 2. Ternyata orang ini adalah perwakilan dari kompleks industri militer, dan dia selalu bertanggung jawab atas kerja sama dengan negosiasi persatuan penyihir. Itu bagus. Jacqueline mengangguk puas. Ada lebih dari selusin orang di sebuah bangunan bambu kecil tidak jauh dari situ. Mereka adalah Situ Changkong dan 10 anggota tim Suzaku yang dipimpin oleh Ding Meiki. Ada juga wanita cantik berbaju putih, Yun Qiansui dari China Foreign Investment Group. Meskipun orang-orang ini tidak dapat melihat tali apapun di tubuh mereka, mereka bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Pengekangan angin sihir barat seperti tali yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat semua orang. Ding Meiki mencoba berjuang berkali-kali, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekangan di tubuhnya. Setelah usahanya gagal lagi, dia menghela nafas dan melihat ke arah Situ Changkong di sebelahnya. Tuan Penatua, apakah menurut Anda Tiongkok akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita? Mata Situ Changkong sedikit tertutup, tetapi sekarang dia perlahan membukanya. Dengan bantuan Ye Bufan, kekuatannya kini telah mencapai puncak Martial Sein,
tetapi dia juga tidak mampu mematahkan sihir di tubuhnya. Mereka pasti akan mengirim orang, tapi saya harap mereka tidak datang. Situ Cangkong mengerutkan kening, orang-orang ini kuat dan aneh. Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya curiga mereka menggunakan kami sebagai umpan. China mengirim seseorang ke sini akan mengirim seseorang ke sini, jadilah bencana, dan tidak akan ada jalan kembali. Setelah dia mengatakan ini, Yun Qiansui tampak bersalah. Maaf semuanya, ini semua salahku. Akulah umpannya. Jika bukan karena aku tidak akan menyakiti semua orang. Situ Cangkong menggelengkan kepalanya, apa yang kamu katakan salah. Targetnya pihak lain adalah Tiongkok kami. Sebagai keturunan Tiongkok, kami terikat untuk melakukannya, tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Yun Qiansui tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajah tampan itu muncul di benaknya. Sejak terakhir kali dia diselamatkan, wajah itu telah melekat selama bertahun-tahun, selalu bersamanya dalam mimpinya. Setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, dia bertanya tentang dia dan mencari tahu seperti apa keberadaan pihak lain itu. Dia, yang selalu sombong, merasa malu pada dirinya sendiri. Karena itu, saya telah memikirkan dia dalam hati selama bertahun-tahun tanpa berani mengungkapkan apapun. Setelah hening sejenak, Ding Meiki berkata, Tuan Penatua, bukankah ada Tiangong di belakang paviliun Suanyuan kita? Kita seharusnya bisa menghadapi orang-orang ini di depan kita. Sulit untuk mengatakannya. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun di depan sihir itu, jadi dia menjadi tawanan. Dia tidak tahu apakah Lin Zentian datang sendiri, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Ding Meiki menghela nafas lagi, alangkah baiknya jika saudara Ye ada di sini. Saya pasti bisa menangkap semua bajingan ini. Situ Cangkong berkata, bajingan itu pasti bisa melakukannya, tapi saya tidak tahu kemana dia pergi dan menculik saya. Cucu perempuan. Setelah mendengar kedua orang itu menyebut Ye Bufan, Yun Qiansui menatap langit berbintang di luar. Kamu adalah pahlawanku terakhir kali, maukah kamu datang lagi kali ini? Bagaimana aku harus menghadapinya jika aku melihatmu lagi? Pada saat ini, suara Ye Bufan bergema di seluruh lembah. Selusin orang di dalam bangunan bambu itu semuanya gemetar, mula-mula terkejut, lalu diliputi ekstasi. Ding Meiki berteriak dengan penuh semangat, ini saudara Ye, dia benar-benar di sini untuk menyelamatkan kita. Situ Cangkong langsung tertawa. Bajingan kecil ini masih dapat diandalkan di saat-saat kritis, dan dia akhirnya kembali. Sangat bahagia, namun pada saat yang sama dia cukup mengeluh tentang Tuhan. Karena dia tidak ditakdirkan, kenapa kamu selalu membiarkan dia muncul dalam hidupmu? Benar saja, takdir mempermainkan orang. Di dalam rumah kayu, ekspresi Jacqueline berubah, orang-orang kuat dari Tiongkok datang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Mereka memasang jebakan di sini untuk memikat orang-orang kuat dari Tiongkok untuk mengambil umpan, jadi beberapa orang tidak memilikinya. Karena panik, dia keluar dari kabin dengan senyuman di wajahnya. Di luar, lusinan penyihir, besar dan kecil, telah berkumpul saat ini. Di bawah kepemimpinan Jacqueline, mereka berkumpul menuju Ye Bufan dan yang lainnya. Flick tampak sombong, orang China, masih terlambat untuk berlutut dan menyerah. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ye Bufan berkata dengan ringan, biarkan bangsaku pergi sekarang, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Memang agak istimewa, namun kesadarannya masih menembus segala rintangan dan melihat dengan jelas Situ Cangkong dan lainnya. Melihat semua orang selamat dan sehat, hatiku akhirnya kembali ke perutku. Tapi setelah dia mengatakan ini, Jacqueline dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Seorang pesulap di sebelahnya berteriak dengan arogan, orang China yang sombong, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berani berbicara seperti ini kepada pesulap hebat itu. Mulut, dengan sapuan di leher, sebuah kepala terbang tinggi ke udara, dan tubuh itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, tawa semua orang berhenti tiba-tiba, dan kilatan ketakutan melintas di mata mereka, jelas ketakutan dengan metode Ye Bufan. Kemudian orang-orang ini melantunkan mantra dan membentuk perisai ajaib di depan mereka.
Meskipun mereka adalah penyihir hebat, tubuh mereka tidak lebih kuat dari orang biasa. Dengan perisai untuk melindungi diri mereka sendiri, talenta ini terasa jauh lebih stabil. Orang Cina sialan itu berani menyinggung penyihir bangsawan. Kamu harus membayar harganya sekarang. Seorang penyihir kurus melangkah keluar dan selesai membacakan mantra di mulutnya. Dengan lambaian tangannya, paku yang tak terhitung jumlahnya meraung dari tanah dan menembak langsung ke arah Ye Bufan dan yang lainnya. Sihir tingkat menengah, tombak tanah. Bab 3625, Mantra Sihir Terlarang. Berdiri di belakang di masa depan, dia melihat duri tajam tiba-tiba tertancap dari tanah. Masing-masing seperti tombak bernomor, sangat tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saudara Ye, hati-hati. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Ye Bufan, bagaimana mungkin dia, yang telah mencapai tubuh emas abadi, menganggap serius sihir kecil ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia berdiri di sini dan membiarkan pihak lain menikamnya selama 100 atau 1000 tahun, dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun. Dia langsung melangkah keluar dan menginjak paku di depannya. Dia hanya mendengar bunyi klik dan duri itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk di seluruh langit. Aliran udara yang deras menyapu sekeliling, menghancurkan paku-paku di sekitarnya. Di saat yang sama, bulan gelap menderu tanpa suara, dan cahaya hitam menerpa penyihir kurus itu. Pria itu baru saja membentuk perisai ajaib di depannya, tapi benda ini seperti tahu di depan bulan gelap secara diam-diam dan tidak memiliki efek yang besar sama sekali. Cahaya hitam menyapu, lalu kepalanya terbang tinggi ke langit. Ini, banyak penyihir yang hadir terkejut. Kekuatan serangan orang Cina di depan mereka begitu kuat sehingga perisai pelindung tidak bisa memblokir senjata lawan. Orang-orang ini ketakutan, dan kemudian mereka memasang beberapa perisai lagi di depan mereka satu demi satu. Kepala Jacqueline dan yang lainnya terlihat acuh tak acuh. Mereka semua adalah perisai ajaib, tapi itu juga ada hubungannya dengan kekuatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, meskipun dia sedikit terkejut dengan kekuatan Ye Bufan, itu sudah diduga. Karena lawan bergegas ke sini dari Tiongkok dan dapat secara akurat menemukan lokasi lembah ajaib, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Ye Bufan memandang orang-orang di depannya dengan tenang, ayolah, kamu pecundang, jangan buang waktumu. Orang China, bukan giliranmu untuk menjadi sombong di depan penyihir bangsawan. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang penyihir dengan janggut dan rambut putih keluar. Meskipun status orang ini tidak setinggi Jacqueline dan yang lainnya, dia tampaknya adalah penyihir tingkat tinggi. Seperti kata pepatah lama, orang ini telah menyelesaikan sebagian besar mantranya sebelum dia memulai, dan hanya nada terakhir yang tidak terucapkan. Karena itu, dia menyelesaikan sihir yang telah dia persiapkan sejak lama segera setelah dia selesai berbicara. Menanggung murka sihir tingkat 9, murka burung Phoenix api. Penyihir berambut putih melambaikan tongkat merah di tangannya, dan elemen api antara langit dan bumi dengan cepat mengembun, dan akhirnya berubah menjadi burung Phoenix api yang berukuran 100 kaki, dan mengeluarkan suara jeritan yang tajam. Ye Bufan telah mencari jiwa penyihir sebelumnya dan memiliki pemahaman awal tentang tingkat sihir barat. Secara umum, total ada 9 level dari rendah hingga tinggi. Tingkat ke-9 telah mencapai tingkat sihir tertinggi, dan tingkat yang lebih tinggi adalah keberadaan mantra terlarang. Kekuatan sihir tingkat 9 di depannya benar-benar mencengangkan. Suhu dalam radius 10.000 meter di sekitar formasi api Phoenix tiba-tiba naik, membuatnya sangat panas. Dibandingkan dengan naga api yang dipanggil oleh penyihir sebelumnya, levelnya jauh lebih tinggi, dan kekuatannya juga tak tertandingi. Ye Bufan tersenyum sedikit, dan 2 bola api menari-nari di matanya, lalu berubah menjadi 2 garis api dan ditembakkan, menembak ke arah api Phoenix di udara. Melihat orang-orang Tionghoa di depan mereka sedang memadamkan api dengan api, Jacqueline dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa jijik di mata mereka. Level penyihir berambut putih hanya lebih rendah dari mereka bertiga, dan dia adalah penyihir puncak tingkat 9. Saat ini, formasi level 9 telah terbentuk sempurna. Jika lawan menggunakan metode lain, ia mungkin bisa bersaing,
tetapi menggunakan api melawan api akan merugikan diri sendiri. Lagi pula, kekuatan sihir tingkat 9 tidak bisa dibandingkan dengan dua api kecil itu. Aku khawatir itu akan diserap seluruhnya oleh elemen api bahkan sebelum dia mendekat. Tapi kemudian pemandangan yang mengejutkan mereka muncul. Alih-alih terserap, dua garis api yang keluar dari mata Ye Bufan menjerat api Phoenix dengan erat dan terus menyala. Hei, Phoenix api, yang tadi begitu kuat, gemetar tanpa henti dan mengeluarkan tangisan sedih. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang tercengang. Ini adalah burung Phoenix api yang dipadatkan oleh sihir tingkat 9. Tapi sekarang dia terbakar seperti ini oleh api di depannya. Fire Phoenix sebenarnya takut pada api, dan pemandangan di depan mereka benar-benar merusak pemahaman mereka. Tapi sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, burung Phoenix api di udara meledak menjadi percikan api di seluruh langit, yang kemudian diserap seluruhnya oleh mata api Ye Bufan. Ini, Jacqueline dan yang lainnya sangat terkejut. Phoenix api terbakar sampai mati oleh api. Tapi sebelum mereka bisa pulih, bulan gelap Ye Bufan diam-diam terayun lagi. Klik, 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 klik. 3 perisai di depan penyihir berambut putih itu ditembus satu demi satu. Pria itu begitu ketakutan sehingga dia memanggil sapu ajaib, menaikinya, dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi pada akhirnya, kecepatannya tidak bisa lebih cepat dari Dark Moon Silence, dan sebelum dia bisa terbang jauh, kepalanya terpenggal dan dia jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, dua orang terbunuh segera setelah pertempuran dimulai, dan suasana di sisi penyihir tiba-tiba menjadi sangat berat. Aku akan melakukannya. Flick melangkah keluar. Dia juga melihat bahwa meskipun orang-orang China di depannya tidak banyak jumlahnya, mereka sangat kuat. Dia adalah seorang penyihir suci, dan satu-satunya kriteria untuk mencapai level ini adalah kemampuan merapal mantra terlarang. Dan dibandingkan dengan penyihir biasa, dia bisa merapal mantra dalam waktu yang lebih singkat, hampir mencapai titik di mana dia bisa mengubah mantra menjadi satu pikiran. Orang China, tahukah kamu kenapa kami memintamu datang ke sini? Karena di sini kamu bisa merasakan rasa mantra terlarang. Flick mengarahkan jari kakinya ke sini dan terbang ke udara, jubah ajaibnya yang besar terbang tertiup angin. Ada tongkat di tangannya, dan bola kristal di atasnya bersinar terang. Mantra sihir terlarang, laut guntur tanpa batas. Tiba-tiba dewa petir berguling di udara, dan elemen guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan gila-gilaan, dan kemudian berubah menjadi guntur di seluruh langit. Alasan kenapa disebut kutukan terlarang bukan hanya karena levelnya yang tinggi, tapi juga karena keberadaannya yang tabu, sekali dihasilkan akan membawa kehancuran yang tiada habisnya. Dia menatap guntur di langit dan diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Kekuatan pria di depannya sebanding dengan pria kuat di tahap kesengsaraan, dan mantra terlarang yang dipanggil sudah memiliki kekuatan kesengsaraan guntur. Jika itu adalah biksu biasa, bahkan orang kuat di tahap kesengsaraan tidak akan mampu menahan kekuatan semacam ini. Merasakan kekuatan guntur di udara, Fucher merasa sedikit gugup. Saudaraku Ye, kenapa kamu tidak lari saja? Aku akan menahanmu di sini. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Meski sebagai penyihir suci, dia bisa memanggil kota terlarang. Kutukan, tapi harganya masih sangat tinggi. Saat ini, wajah Flick pucat dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Orang-orang Tiongkok, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah kutukan sihirku. Ye Bufan melirik. Ke mulutnya, sihir kecil barat masih jauh di belakang Taoisme Tiongkokku. Terbang ke udara. Itu adalah Sky Thunder Bat. Bab 3626 hanyalah tamparan di wajah. Ini, ekspresi Jacqueline dan yang lainnya berubah. Baru saja, Ye Bufan membakar Phoenix api sampai mati dengan api, dan sekarang dia menggunakan senjata sihir petir untuk melawan guntur mereka. Terutama Flick, ekspresinya semakin jelek. Orang Cina bodoh, ini adalah kutukan terlarang, kamu tidak bisa menolaknya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan guntur mulai bergemuruh di udara. Lautan guntur yang tak terbatas sungguh luar biasa kuatnya, tapi sayang sekali dia menghadapi Ye Bufan. Sky Thunder Bat bukan lagi Sky Thunder Bat yang asli. Sekarang ia adalah senjata abadi.
Ia ada di luar antar muka ini. Kekuatan guntur itu baru saja jatuh, dan mereka langsung tertarik olehnya. Mereka tidak mengenai Ye Bufan sama sekali, tetapi sepenuhnya tersedot oleh manik-manik guntur. Lautan guntur yang awalnya meluap-luap menghilang dalam beberapa tarikan napas. Aku melihat pemandangan ini, mata si penyihir hampir keluar dari rongganya. Ini adalah mantra terlarang. Bagi para penyihir barat, ini adalah keberadaan tertinggi yang tidak terkalahkan dan tidak dapat dipatahkan. Namun kini pemahaman mereka telah sepenuhnya disegarkan. Mantra terlarang tidak hanya tidak efektif, tetapi juga dapat dipecahkan dengan mudah. Apa ini? Flick semakin terkejut, seolah dia baru saja melihat hantu. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mantra terlarang yang telah dia coba gunakan sebaik mungkin akan dikalahkan oleh sebuah manik. Bagaimana kamu bisa memahami sihir Tiongkokku? Ye Bufan mendengus dengan nada menghina, dan kemudian menembakkan mantra sihir. Guntur bergulung di udara, dan manik-manik guntur langsung jatuh. Dibandingkan dengan mantra terlarang lawan barusan, guntur ini 10 kali lebih tebal, seperti naga petir dan petir, bergegas menuju Flick dengan gigi dan cakarnya. Ini, sebagai seorang penyihir suci, kekuatan Flick jauh melebihi orang lain, dan dia telah mencapai tahap pemikiran yang matang. Meskipun dia ketakutan, dia menempatkan 7 perisai di depannya satu demi satu. Namun pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa usahanya sia-sia di depan orang lain. Perisai ini mungkin tidak bisa dipecahkan oleh penyihir lain, tapi mereka seperti kertas di depan guntur dan kilat yang tebal ini, dan mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Boom! Guntur menyambar, dan 7 perisai menghilang dari tempatnya bersama Flick, sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan guntur dan kilat. Penyihir suci yang agung pernah berpikir bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di dunia ini, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun. Jacqueline, Sifar, dan banyak penyihir di samping mereka, mata mereka penuh ketakutan saat ini. Sebelumnya, mereka mengira dengan kekuatan dan keunggulan geografis yang kuat, selama seseorang dari Tiongkok datang ke sini, siapapun mereka dapat dengan mudah menghadapinya. 10 anggota tim Suzaku yang telah terbunuh satu demi satu sebelumnya, ditambah Situ Cangkong, membuat mereka semakin yakin dengan gagasan ini. Namun kini anak-anak muda di depan mereka telah sepenuhnya membalikkan pemahaman mereka sebelumnya dan menyadari bahwa Tiongkok jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tak heran jika perang salib sebelumnya dengan mudah diselesaikan oleh pihak lain. Ye Bufan melihat ekspresi kaget orang-orang ini, dengan sedikit geli di wajahnya. Saat ini, kekuatan saya sendiri berada di luar imajinasi pihak lain. Menyerang orang-orang ini sepenuhnya merupakan serangan pengurangan dimensi, yang hanyalah penindasan. Tapi tidak mungkin, ada sebagian orang di dunia ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Siapa selanjutnya? Tiba-tiba ada keheningan di pihak penyihir. Pihak lain begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan seseorang yang bahkan bisa dengan mudah memecahkan mantra terlarang. Orang Tionghoa, jangan sombong, jangan lupa bahwa bangsamu masih di tanganku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya meraung, menghancurkan bangunan bambu tempat Situ berada Cangkong dan yang lainnya sukses besar. Dan orang-orang ini, yang terikat oleh teknik angin, masih melayang di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Situ Cangkong, Yun Qiansui, Ding Meiki dan lainnya melihat Ye Bufan, wajah mereka penuh kegembiraan dan mata mereka bersinar. Kamu bocah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku di saat kritis. Situ Cangkong tertawa terbahak-bahak. Mata indah Yun Qiansui berbinar dan dia tidak berkata apa-apa, tapi hatinya dipenuhi kekacauan. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya melihat pria ini lagi. Dia masih setampan dan semuda dulu, dan sepertinya tidak ada perubahan. Hanya berdiri diam di sana, ada aura penghinaan terhadap dunia. Ye Bufan tersenyum pada semua orang dan melambai, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja selama aku di sini. Jacqueline diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Sepertinya keputusannya sebelumnya benar, menahan begitu banyak orang di tangannya, jika tidak,
saat ini terlalu banyak hal yang harus dihadapi. Orang-orang China, berlutut dan menyerah sekarang, atau mereka semua akan mati. Menurut pendapatnya, karena Ye Bufan sangat peduli pada orang-orang di depannya, dia memiliki pengaruh untuk menegosiasikan harga. Naikkan harga sedikit lebih tinggi terlebih dahulu, dan bahkan jika pihak lain menawar nanti, Anda bisa mendapat untung besar. Tanpa diduga, Ye Bufan tidak panik sama sekali, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Menurutmu kamu bisa mengancamku? Jacqueline tertegun sejenak, apa maksudmu? Apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati mereka? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ini semua orang China, jangan katakan itu tidak satu pun dari mereka yang bisa mati, bahkan jika kamu merobohkan sehelai rambut pun, kamu masih harus berlutut dan membantuku berdiri. Orang Cina, apakah kamu sudah gila? Tidakkah kamu tahu bahwa mereka ada di tanganku? Petik 2. Jacqueline tidak mengerti apa maksud pihak lain dan bersikap keras. Dia berkata, jika kamu tidak bisa memuaskanku hari ini, mereka semua akan mati. Ye Bufan tersenyum tipis, mengancamku, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Sebagai orang lemah, kamu tidak punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku. Petik 2. Aku tidak akan menangis sampai aku melihat peti mati itu. Petik 2. Menurut pendapat Jacqueline, alasan mengapa pihak lain begitu percaya diri adalah karena dia tidak melakukannya berani membunuh siapapun. Dia mengangkat tangannya dan melambai, bunuh satu dulu dan biarkan dia melihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, Sifar yang berdiri di sampingnya setuju, dan dia mengambil tindakan. Sebagai seorang penyihir suci, dia juga telah mencapai kondisi mengubah satu pikiran menjadi kutukan. Hanya dengan lambaian tongkat di tangannya, ribuan bila angin tajam menyapu ke arah Ding Meiki. Tarian angin yang mempesona, sihir tingkat 8. Dia bisa menggunakan sihir tingkat 8 hanya dengan mengangkat tangannya, yang menunjukkan bahwa lawannya lebih kuat dari Frank sekarang. Ciri terbesar dari sihir atribut angin adalah kecepatannya yang tinggi. Karena itu, Ding Meiki pasti akan mati di mata semua orang. Jacqueline menyeringai. Ini adalah efek yang dia inginkan. Dia ingin menakut-nakuti orang lain, kalau tidak akan ada cara untuk berbicara. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah, dan pupil matanya membesar, seolah dia baru saja melihat hantu. Pada titik tertentu, sosok muncul di depan Ding Meiki, dan itu adalah Ye Bufan yang lain. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambai, dan tarian angin yang kuat langsung menghilang ke dalam kehampaan tanpa reaksi apapun. Bab 3627 Kutukan Darah Terlarang. Kamu. Sifar menatap Ye Bufan di depannya, lalu melihat kembali ke yang lain. Keduanya persis sama, memancarkan aura yang kuat, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada dua? Dia terkejut dan sedikit bingung. Dia baru saja ditakuti oleh Ye Bufan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengancam pihak lain dengan menyandera ini, tapi dia tidak pernah diharapkan yang lain akan keluar. Dengan Ye Bufan berdiri di depan situ Cangkong dan yang lainnya, tidak ada sandera di sini. Kamu tidak mengerti, kan? Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk bertanya kepada Raja Neraka. Gigi naga muncul di telapak tubuh Tao dan disayat dengan pisau. Wind Fury. Menghadapi pedang Ye Bufan, Sifar belajar dari pengalaman Flick barusan. Alih-alih bertahan secara pasif, dia mengambil inisiatif dan menggunakan sihir Wind Fury tingkat 9. Tiba-tiba angin menderu, dan elemen angin dengan cepat berkumpul di depannya, berubah menjadi tornado kecil satu demi satu dan menuju ke arah Longya. Kekuatan sihir tingkat 9 sungguh mencengangkan, tapi sayang sekali ia rentan terhadap gigi naga. Pedang itu berkilat, dan Sifar terbelah menjadi dua bagian, dan tornado itu sepenuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang dalam kehampaan. Dalam 1/4 jam sejak Ye Bufan muncul, persekutuan penyihir, yang sebelumnya sangat arogan, menderita banyak korban. Kedua wakil presiden itu tewas di tempat, hanya menyisakan Jacqueline. Tubuh Tao mencabut gigi naga dan melambaikan tangannya dengan lembut, esensi abadi yang kuat langsung melepaskan penahan angin suci situ Cangkong dan lainnya, dan perlahan jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini,
Yun Qiansui, Ding Meiki dan lainnya juga bingung. Ada dua Ye Bufan berdiri di depan mereka. Mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, apalagi kepada siapa mereka harus mengucapkan terima kasih. Aku di sini. Sosok Ye Bufan melintas di depan Situ Cangkong dan yang lainnya, lalu menyatu dengan tubuh Tao dan menjadi satu. Apakah kamu melakukan tipuan? Situ Cangkong tertawa keras dan meninju bahunya. Kapan kamu kembali? Di mana cucuku? Senior Situ, ceritanya panjang. Mari kita bicarakan setelah aku berurusan dengan orang-orang ini. Petik 2. Mereka sekarang telah melihat bahwa metode normal bukanlah tandingan Ye Bufan. Karena mereka telah melindungi Situ Cangkong dan lainnya, mari kita ambil tindakan terhadap dua orang lainnya. Kedua penyihir hebat itu beraksi bersama, dan Win Binding menyerang Sima Wei dan Fucher. Masa depan melambaikan tongkat emas di tangannya, dan cahaya kuning menyambutnya. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak mampu menghentikan penahan angin lawan, dan dia dengan cepat diikat erat. Sima Wei sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terjerat tanpa melakukan gerakan apapun. Tangkap mereka. Kedua penyihir hebat itu senang dan bergegas menuju mereka. Menurut pemikiran mereka, menangkap kedua orang ini akan memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang Ban Ye Bufan. Salah satu penyihir parubaya yang tinggi menerkam Sima Wei, dan tepat ketika dia akan berhasil, pihak lain tiba-tiba tersenyum cerah. Hati pria ini menegang, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Sebelum dia bisa pulih, tubuh Sima Wei bergerak sedikit, dan energi sejati yang ganas menghancurkan penahan angin. Dia sekarang berada di puncak melampaui kesengsaraan, dan hanya selangkah lagi untuk naik. Bagaimana sihir angin kecil ini bisa menahannya? Alasan mengapa dia tidak bergerak sekarang adalah untuk menggoda pihak lain. Ah, melihat pemandangan ini, penyihir itu berseru, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Sima Wei meninju dengan tinjunya, meledakannya menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Dia kemudian menamparkan penyihir lain dengan tangannya dan meledak di tempat. Ye Bufan memandang Jacqueline dan tersenyum tipis, apalagi yang bisa saya katakan sekarang. Ekspresi Jacqueline sangat jelek. Dia mengira Ye Bufan sudah menjadi monster karena begitu kuat. Saya tidak menyangka Sima Wei yang lain akan sekuat itu. Dia ragu-ragu sejenak, bagaimana dengan akhir hari ini? Saya bersedia bernegosiasi. Negosiasi perdamaian. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah menurut Anda saya akan setuju? Hasilnya sudah hancur sejak Anda mengambil tindakan melawan Tiongkok. Tidak mungkin untuk terus hidup di dunia ini. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Jacqueline, tampak muram, jangan berpikir bahwa persatuan penyihir kita mudah untuk ditindas bersama-sama. Petik 2. Bufan menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, orang lemah sepertimu tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara omong kosong, dan Dark Moon diam-diam muncul. Sebagai makhluk paling kuat di antara semua penyihir, Jacqueline telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100 kaki jauhnya. Dia menghindari pukulan itu, tetapi orang lain tidak memiliki kemampuan ini. Saat bulan gelap melambai tanpa suara, kepala-kepala terbang satu demi satu, dan para penyihir yang tersisa terbunuh di tempat bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Kegagalan menghilangkan akarnya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Sekarang para penyihir ini tidak dibersihkan terakhir kali, Ye Bufan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hampir dalam sekejap mata, seluruh orang yang hadir terbunuh, hanya menyisakan Jacqueline. Orang Cina sialan, kamu bertindak terlalu jauh. Jacqueline tampak gila, matanya merah darah, dan dia tidak lagi memiliki strategi dan ketenangan seperti awalnya, seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kutukan darah dari sihir barat kami. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk besar darah, melantunkannya menjadi kutukan, dan melancarkan serangan paling gila. Menurut informasi yang diperoleh Ye Bufan sebelumnya, sihir paling kuat di barat adalah mantra terlarang.
Tapi yang tidak dia ketahui adalah ada keberadaan yang lebih gila lagi selain kutukan terlarang, yaitu kutukan darah. Namun, persyaratan untuk sihir semacam ini sangat tinggi. Pertama, Anda harus menjadi penyihir suci agar memenuhi syarat untuk menggunakannya, dan kedua, Anda harus membayar harga nyawa dan darah. Penyebaran kutukan darah sangat terbatas. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki kemampuan untuk menghilangkannya. Karena itu, bahkan penyihir yang dia cari jiwa sebelumnya tidak mengetahui keberadaan kutukan darah. Kegelapan tanpa batas akan datang, kutukan darah terlarang, kegelapan akan datang. Dengan lolongan Jacqueline, elemen gelap antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul, dan seluruh lembah langsung ditelan kegelapan. Sebagai seorang penyihir suci, kutukan darah terlarang yang diperoleh dengan mengorbankan darah secara alami sangatlah kuat. Ini bukan sekedar kegelapan biasa, tapi penuh dengan segala macam atribut gelap negatif, termasuk korosi, kematian, dan kehancuran. Tidak peduli makhluk apa itu, selama ia ditelan kegelapan ini, ia pasti tidak akan bertahan selama 3 tarikan napas. Mati, mati, orang Cina sialan, mari kita mati bersama. Pada saat ini, Jacqueline menjadi gila, melambaikan tangannya dan menari dalam kegelapan. Saat ini, dia masih sangat bangga di dalam hatinya. Bahkan jika dia meninggal, dia akan menyeretnya untuk dimakamkan bersamanya. Tapi tiba-tiba matanya bersinar. Kegelapan yang dipenuhi kehancuran menghilang saat ini, dan sebuah botol hitam kecil melayang di udara. Bab 3628 Umpan sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Jacqueline merasa tidak berdaya ketika dia merasakan kutukan darah terlarang yang telah dia gunakan untuk mengaktifkan setengah dari kekuatan darahnya telah hilang begitu saja. Tidak, sepertinya gila. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Aku adalah kutukan darah yang bisa menghancurkan segalanya. Itu melampaui kutukan terlarang. Tak seorang pun di antar muka ini bisa menolaknya. Kamu benar, kutukan darahmu memang sangat kuat. Mungkin tidak ada yang bisa menolak antar muka ini, tapi tempatku bukan di sini. Ye Bufan tampak acuh tak acuh. Dia sekarang berada di puncak kekuatan Raja Abadi. Bahkan di alam surga bawah, dia adalah eksistensi teratas, bukan untuk disebutkan dalam antarmuka bumi tingkat rendah ini. Dia mengambil kembali botol pemurnian iblis dan melihat ke dalam. Harus dikatakan bahwa kutukan darah yang dipicu oleh pihak lain sungguh luar biasa kuatnya. Pada saat ini, pil hitam cerah muncul di bagian bawah botol, mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Itu hal yang bagus. Ye Bufan mengangguk puas. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Kamulah yang menghancurkan segalanya untukku. Jacqueline bergegas dengan gila. Dia adalah wanita yang sangat ambisius. Pemulihan energi spiritualnya memungkinkan dia untuk terlahir kembali, dan ambisinya berkembang tak terkendali. Saya berpikir bahwa dengan rencana dan kekuatan saya sendiri, saya dapat mengendalikan dunia dan membiarkan sihir barat mendapatkan kembali kendali atas dunia. Namun rencananya gagal 2 kali berturut-turut. Terakhir kali dia menyemangati orang lain, dan kali ini dia muncul secara langsung, keduanya gagal di tangan Ye Bufan. Pukulan besar dan kesenjangan psikologis yang besar membuatnya berada dalam kondisi mental yang hancur, dan dia mengendalikan petir untuk menyerbu. Sayangnya dia awalnya lemah, dan dia baru saja membakar setengah dari esensi darahnya, dan sekarang kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan penyihir biasa. Terlebih lagi, tidak ada cara untuk menyerang ketika dia kehilangan akal sehatnya, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Bufan? Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini, ayo kubur kamu sepenuhnya sekarang. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, bulan gelap tersapu tanpa suara, dan Jacqueline langsung hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang tajam. Sejauh ini, semua kekuatan barat yang telah bangkit dalam pemulihan spiritual telah sepenuhnya musnah, dan tidak ada jejak yang tersisa. Anak kecil, kamu benar-benar baik sekarang. Melihat semua ancaman telah dihilangkan, Situ Cangkong dan yang lainnya menghela nafas lega, dan pada saat yang sama mereka dipenuhi dengan kegembiraan.
Situ senior. Saat Ye Bufan hendak berbalik dan berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan energi abadi yang kejam mengalir dengan gila-gilaan, menyapu semua orang, dan kemudian menghilang dari tempatnya seketika. Hampir pada saat yang sama, hampir 100 roket meraung dari kejauhan, menutupi seluruh lembah, tanpa meninggalkan jejak. Gemuruh. Suara tembakan artileri disertai asap tebal menelan seluruh lembah dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di bawah pemboman yang dahsyat ini, termasuk burung, hewan, bunga, pohon, dan bahkan bebatuan hancur berkeping-keping, dan tanah pun terbalik. Ketika asap menghilang, hanya reruntuhan yang tersisa di lembah kecil yang awalnya indah. 100 mil jauhnya, Guran dan seorang pria botak memandang layar komputer di depan mereka, dengan senyum cerah di wajah mereka. Semuanya sudah berakhir. Para penyihir dan orang kuat dari Tiongkok pada akhirnya mati di tangan kita. Guran tertawa keras dan berbalik untuk mengacungkan jempol kepada pria botak itu. Tuan asli, trik Anda ini benar-benar ampuh. Ada orang yang sangat pintar di Tiongkok bernama Sugeliang. Saya merasa strategi Anda 10.000 kali lebih pintar dari dia. Jelas sekali, yang mendapat keuntungan paling banyak kali ini adalah kami konglomerat industri militer. Penyihir tua itu masih ingin mengambil sepotong kue dari kita, itu hanya lamunan. Pria botak itu juga memasang ekspresi bangga di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya yang botak dan tertawa. Strategi saya memang maju, menyerang, mundur, atau bertahan. Jika penyihir tua itu bisa melenyapkan orang Tionghoa sepenuhnya, maka kami akan terus bekerja sama dengannya. Jika seperti sekarang, kami bukan tandingan orang Tiongkok, maka kami akan bunuh mereka semua. Dan singkirkan mereka. Dia menangkap orang-orang itu sebelumnya dan ingin menggunakan mereka sebagai umpan. Faktanya, di mata kami, dia adalah umpan yang sebenarnya. Sekarang dia telah menyelesaikan kemampuannya akan menjadi kekacauan di masa depan. Jika dia ingin menyerang mereka lagi, itu jauh lebih mudah. Kedua orang itu berbicara satu sama lain dengan penuh kegembiraan, dan pada saat ini, ada tepuk tangan meriah di belakang mereka. Itu ide yang sangat bagus, tapi sayang sekali kalian berdua yang kalah tidak bisa melakukannya. Ekspresi Guran dan kedua pria itu tiba-tiba berubah. Kalian harus tahu bahwa mereka dijaga ketat di belakang mereka, dengan puluhan pria bersenjata menjaga mereka. Mengapa seseorang tiba-tiba datang ke sini? Kedua orang itu menoleh ke belakang dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa Ye Bufan, Situ Cangkong dan lainnya berdiri di belakang mereka. Mata Gulan melebar, bagaimana ini mungkin? Kamu, bagaimana kamu tidak mati? Reaksi asli lebih cepat. Tembak, bunuh mereka. Ada ratusan pria bersenjata berpakaian hitam di belakangnya. Orang-orang ini dulu menggunakan peluncur roket, tapi sekarang mereka mengambil senjata dan mulai menembak dengan liar. Peluru bersiul seperti tetesan air hujan. Sayangnya serangan semacam ini terlalu lemah untuk Ye Bufan sekarang, dan itu tidak cukup untuk ditonton. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan tak kasat mata membawa peluru dan terbang kembali. Ratusan pria bersenjata terjatuh sebagai tanggapan, dan tidak ada yang selamat. Ini, asli tercengang sejenak, kepalanya yang besar dan botak dipenuhi keringat dingin. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu bahkan di film fiksi ilmiah. Terlebih lagi Gurante di sebelahnya, kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Roket tersebut gagal membunuhnya, dan bahkan pelurunya tidak dapat melukainya sama sekali. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat dia lakukan. Tuan Ye, tolong lepaskan kami. Itu semua salah kami sebelumnya. Selama Anda memintanya, kami akan segera memberikan kompensasi kepada Anda. Persyaratan apapun dapat diterima. Melepaskan Anda. Ye Bufan tersenyum dingin, konspirasi melawan Tiongkok adalah kejahatan besar. Tidak ada alasan untuk membiarkanmu pergi. Jika kamu keberatan, silakan pergi kepada Tuhanmu. Begitu kata-kata itu keluar, bulan gelap terbang tanpa suara, dan kemudian kepala Gulan terbang tinggi bersamanya, mata terbuka lebar. Kamu, hentikan. Meskipun asli masih berdiri di sana, kakinya gemetar dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Sudah kubilang,
Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak Tiongkok akan berada dalam bencana. Ye Bufan tersenyum main-main, benarkah? Kalau begitu katakan padaku, dari mana datangnya bencana ini? Kita punya sesuatu di tangan kita. Dengan kuat kekuatan, 3 kapal induk amfibi tercanggih akan segera diluncurkan, dan kami juga memiliki sejumlah besar senjata biologi dan kimia di tangan kami. Jika Anda membunuh saya, orang-orang saya akan segera menyerang, dan kemudian seluruh Tiongkok akan berperang aku. Dikubur bersamanya. Asli akhirnya menemukan jawabannya. Jika dia ingin bertahan, dia hanya bisa menggunakan kartu di tangannya untuk menakut-nakuti lawan. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Situ Changkong dan yang lainnya berubah. Sebagai anggota inti Paviliun Xuanyuan, mereka secara alami tahu betapa besar ancamannya. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah kamu mencoba menakutiku dengan ini? Kalau begitu, turunlah dan tanyakan pada Puyol apakah kamu masih memiliki kartu truf ini. Mata Asli membelalak, tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Kepalanya terbang tinggi ke langit dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 3629 Pilihan Sophie. Meski Asli sudah meninggal, ekspresi Situ Changkong sama sekali tidak rileks. Anak kecil, apa yang baru saja dia katakan tidak sepenuhnya tidak berdasar. Menurut informasi intelijen yang diperoleh Paviliun Xuanyuan kami, negara M benar-benar siap untuk bergerak. 3 kapal induk amfibi serta senjata biologi dan kimia yang dia katakan mungkin benar. Saya tahu. Ye Bufan tersenyum, saya tidak hanya tahu, tetapi semua itu ada di tangan saya. Apakah kamu bercanda? Situ Changkong tampak terkejut. Tentu saja tidak. Saya memiliki 3 kapal induk amfibi di tangan saya, dan saya telah mengambil gudang senjata mereka, serta beberapa bahan penelitian ilmiah. Sedangkan untuk senjata biologi dan kimia, saya tidak menyimpannya. Mereka adalah kanker bagi masyarakat manusia. Saya langsung menghancurkannya. Ye Bufan berkata, Situ Senior, harap berkomunikasi dengan manajemen senior Tiongkok untuk bersiap menerima barang-barang ini dan menemukan lokasi yang cocok. Meskipun dia mencuri 3 kapal induk amfibi dengan mudah, dan gudang senjata keluarga Lording. Namun dia juga tahu bahwa masalah ini sangat penting, dan Tiongkok harus bersiap dengan baik. Bagaimanapun, ada banyak peraturan antar negara, dan negara lain tidak boleh membiarkan negara lain mengambil keuntungan darinya. Setelah memastikan bahwa Ye Bufan tidak bercanda, wajah tua Situ Changkong berseri-seri, janggutnya melonjak kegirangan, dan dia meninju dadanya. Anak kecil, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok, dan kamu akan menjadi pahlawan Tiongkok mulai sekarang. Ye Bufan tersenyum tipis, ini bukan apa-apa. Bagaimanapun, saya orang Tiongkok, dan saya harus memberikan kontribusi. Dengan ini setelah perang, Tiongkok akan menjadi eksistensi paling kuat di dunia. Atas nama rakyat Tiongkok, saya salut kepada Anda. Petik 2. Sebagai penanggung jawab Paviliun Xuanyuan, Situ Changkong secara alami mengetahui pentingnya pengungkapan hal-hal ini oleh Ye Bufan. Dia tampak serius dan membungkuk dalam-dalam. Keduanya berbicara menggunakan seni transmisi suara. Yang lain tidak mendengar apa yang mereka katakan sama sekali, tapi mereka hanya terlihat sedikit aneh. Kali ini, Ding Meiki dan beberapa orang dari tim Suzaku juga datang dan membungkuk dengan kasar. Kepala instruktur, terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Anda. Tidak apa-apa, kalian semua adalah prajurit yang saya bawa. Anda harus menjadi lebih kuat di masa depan. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan 2 botol giok kecil dan melemparkan 1 ke Situ Changkong melemparkan 1 ke Ding Meiki. Ada 10 pil di dalamnya, dan dia diminta membagikannya kepada semua orang yang hadir. Terima kasih, Kepala Instruktur. 10 orang di tim Suzaku semuanya tersenyum. Mereka tentu tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Instruktur jelas tidak biasa. Tuan Ye, Qiansui sekali lagi berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda. Yun Qiansui mendatangi Ye Bufan dengan ekspresi rumit dan memberi hormat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria yang telah menyelamatkannya 2 kali berturut-turut. Rasa syukur, kekaguman, rasa hormat, kekaguman,
Segala macam emosi yang membuat wanita kuat yang mendominasi pusat perbelanjaan ini merasa sedikit kewalahan. Tidak apa-apa, inilah mengapa kita ditakdirkan. Ye Bufan dengan tenang mengambil pil dan memberikannya kepada Yun Qiansui. Pihak lain bukanlah biksu, dan ini bukanlah pil untuk membantu budidaya, tetapi setelah meminumnya dapat memperkuat otot dan tubuh serta menunda penuaan. Terima kasih, Tuan Ye. Yun Qiansui meminum ramuan itu. Oke, semuanya harus segera kembali ke Tiongkok. Ada keributan besar di sini, dan orang-orang dari negara M mungkin akan segera datang. Ye Bufan meminta Situ Changkong dan tim Suzaku untuk mengawal Yun Qiansui kembali ke Tiongkok dan 2 orang masa depan dan bergegas ke keluarga Peilan di ibu kota federal. Aku datang ke sini untuk menjemput Xiao Yezi, tapi dia tidak segera pergi. Bagaimanapun, Alicia akan pergi entah berapa lama sebelum dia bisa kembali, memungkinkan dia untuk bersatu kembali dengan keluarganya untuk 1 hari lagi. Dewa Kematian Howard dan Sophie mendapat kabar bahwa mereka telah menyelamatkan orang-orang, jadi mereka bergegas menuju keluarga Perrin. Ye Bufan membantu Fucher dan Howard meningkatkan kultivasi mereka, dan keduanya pergi dari sini. Sophie juga mendapat pil, tapi dia tidak segera meminumnya. Dia ragu-ragu dan berkata, Tuan Ye, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Ye Bufan menghela nafas, dan dia secara kasar bisa menebak tujuannya. Katakan padaku, berapa lama kamu akan kembali kali ini? Apakah kamu ingin pergi? Sophie juga mendengar tentang kenaikan terakhir Ye Bufan. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana pihak lain kembali, dia tidak tahu caranya jauh di bawah sana mereka berasal dari dunia peri. Itu sulit, tapi itu bukan urusannya. Aku harus kembali dalam beberapa hari. Maukah Ye Tian pergi bersamamu? Bisakah kamu kembali setelah pergi? Sophie tampak agak bingung, dan Ye Tian belum bisa menerima emosinya. Dia juga mencoba melupakan orang lain, tetapi setelah mencoba sekian lama, dia tetap tidak bisa melakukannya. Emosi adalah hal yang paling misterius, dan bahkan Kaisar Ilahi pun tidak dapat mengendalikannya. Saya belum bertemu Ye Tian, tapi saya rasa kemungkinan besar dia akan ikut dengan saya. Begitu dia mencapai dunia peri, kemungkinan untuk kembali sangat kecil. Menurut pemahaman Ye Bufan tentang Ye Tian, pihak lain pasti akan ikut dengannya. Oh, Sophie mengangguk, tampak kesepian. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu, bisakah kamu membawaku ke negeri dongeng bersamamu? Ini lebih sulit. Petik 2. Sophie sekarang sangat kuat, tetapi dia telah melatih keterampilan senting dan perlu melatihnya lagi jika dia ingin naik. Dia dapat dengan cepat membantu Helena meningkatkan kekuatannya karena mereka berdua mampu melakukan kultivasi ganda, dan Sophie jelas tidak cocok. Dalam hal ini, meskipun saya memberinya sumber daya yang cukup, mungkin akan memakan waktu lama untuk naik lagi. Mendengar kata-katanya, mata Sophie berbinar, Tuan Ye, Anda punya cara, kan? Jelas tidak mungkin membawa Anda ke sana. Anda tidak akan bisa berlatih tanpa melalui kesengsaraan guntur. Lalu Anda bisakah kesenjangan antara keduanya mungkin semakin besar? Petik 2. Ye Bufan sangat jelas tentang situasi Ye Tian. Sebelumnya, dia tidak dapat menerima Sophie karena tubuhnya. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Sekarang tubuh iblis telah menghilangkan identitas mayat surgawi. Ini sangat mirip dengan Situ Dianmo. Meski masih mempraktikkan atribut gelap, secara fisik ia tidak berbeda dengan orang normal. Sophie tampak cemas, apa yang harus saya lakukan? Melihatnya seperti ini, Ye Bufan menghela nafas, dan tidak bisa tidak memikirkan puisi itu di benaknya. Menanyakan apa itu cinta di dunia, membuat orang sepakat antara hidup dan mati. Oke, aku akan mengajarimu serangkaian keterampilan dan memberimu sumber daya pelatihan yang cukup untuk melihat kapan kamu bisa naik ke dunia abadi. Jika kamu bisa sukses, mungkin kalian berdua masih bernasib sama. Tapi kamu harus menyerah jika Anda mulai berlatih lagi. Semuanya sekarang, termasuk keterampilan dan status Kaisar Dewa. Saya bersedia. Sophie, setuju tanpa ragu-ragu, Tuan Ye, tolong bantu saya. Telah memilih Kaisar Dewa. Nah, ahli waris dapat mewarisi takhta kapan saja. Kalau begitu,
Aku akan membantumu. Karena dia telah memutuskan untuk membantu pihak lain, Ye Bufan tidak keberatan. Pertama, dia meneruskan keterampilannya, dan kemudian menggunakan Chaos Immortal Essence untuk membantu pihak lain mengkonsolidasikan fondasinya dan meningkatkan kekuatan mereka. Setengah hari berlalu, dan Sophie telah sepenuhnya berubah menjadi teknik kultivasi, dan kekuatannya telah ditingkatkan menjadi dewa. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu cepat pada tahap awal adalah karena kekuatan mental dan latar belakang kultivasinya yang kuat, serta bantuan Ye Bufan. Jika ingin berkembang di kemudian hari, Anda hanya bisa melakukannya secara perlahan selangkah demi selangkah. Bab 3630, Xuan Yuan Zantian keluar dari pengasingan. Keesokan harinya, seluruh negara M tampak tenang seperti biasanya, namun manajemen puncak sudah berada dalam kekacauan. Keluarga Lodin dimusnahkan, tidak peduli apakah itu basis penelitian dan pengembangan senjata atau basis penelitian dan pengembangan biokimia, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Yang terpenting tidak ada tanda-tanda serangan senjata sama sekali. Seolah-olah sudah dihukum oleh surga, dan ada bekas sambaran petir di mana-mana. Bahkan ada rumor secara pribadi bahwa keluarga Luoding telah melakukan segala macam kejahatan dan telah dihukum oleh Tuhan. Akan lebih baik jika satu keluarga saja dimusnahkan. Poin kuncinya adalah kapal induk amfibi yang baru saja dibangun dengan biaya besar menghilang begitu saja, dan gudang senjata dipindahkan seluruhnya. Kemudian muncul kabar bahwa Asli dan Duran terbunuh, dan bahkan persekutuan penyihir pun musnah seluruhnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, mereka dapat menebak bahwa ini pasti orang super kuat yang dikirim oleh Tiongkok. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari kekuatan sebenarnya dari Tiongkok Timur. Di bawah pasang surut satu sama lain, kedua belah pihak telah benar-benar memperlebar kesenjangan. Setelah beberapa kali berdebat, perintah terbaru segera dikeluarkan. Mulai sekarang, Tiongkok tidak akan pernah diizinkan untuk memprovokasi Tiongkok lagi. Ye Bufan mengabaikan semua ini dan meninggalkan cincin penyimpanan untuk Sophie. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Alicia, dia kembali ke Tiongkok bersama Xiao Ye dan yang lainnya. Keluarga Ye sudah sibuk dengan aktivitas saat ini. Berita kembalinya Ye Bufan ke Tiongkok menyebar. Ye Tian, anggota lama Istana Raja Naga, dan 4 pelindung besar serta 36 Jenderal Tiangang semuanya kembali. Selain itu, Gao Daqiang dari keluarga Gao Hong Kong dan Zheng Huafei dari keluarga Zheng juga bergegas ke sini. Setelah makan malam yang meriah, Ye Bufan juga mengatur tujuan akhir semua orang. 4 penjaga dan 36 Tiangang akan terus berlatih di bumi, dan pada saat yang sama memikul tanggung jawab menjaga Tiongkok, meninggalkan sumber daya yang cukup untuk mereka berlatih. Zheng Huafei dan Gao Daqiang sama-sama memikul tanggung jawab keluarga mereka dan tidak memiliki ide yang tidak biasa. Mereka juga tinggal di bumi untuk berlatih. Seperti yang diharapkan, Ye Tian berdiri di samping Ye Bufan tanpa ragu-ragu dan ingin pergi ke dunia peri bersamanya. Suru Yue yang tersisa dan yang lainnya telah menentukan pilihan mereka, dan langkah selanjutnya adalah menunggu kenaikan mereka. Xiao Zizi tidak mungkin naik, Ye Bufan bersiap menggunakan Istana Raja Naga untuk membawanya ke dunia peri. Secara umum, para beku di bumi dan di dunia budidaya mengembangkan esensi sejati, sehingga mereka harus menggunakan kesengsaraan guntur untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menciptakan akar peri. Ketika mereka mencapai dunia peri, mereka harus mengubah esensi sejati menjadi esensi abadi. Jadi cara terbaik mereka adalah naik melalui kesengsaraan guntur, jika tidak, Anda tidak akan dapat terus berlatih di dunia abadi. Ye Zi kecil berbeda, dia belum berlatih dan bisa langsung berlatih setelah tiba di dunia peri. Dan dengan genetika yang luar biasa dan kualifikasinya setelah memotong rambut dan membersihkan sumsumnya, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik. Menurut spekulasi Ye Bufan, setidaknya harus 9 bintang atau lebih. Setelah pengaturan dibuat, Ye Bufan mulai mempersiapkan kenaikan semua orang. Pertama, ramuan dalam jumlah besar dimurnikan, menyisakan sumber daya budidaya yang cukup untuk orang-orang yang tertinggal di bumi. Akhirnya, dia mulai menyempurnakan labu Thunderbolt,
dan perjalanannya melalui aliran ruang yang bergejolak memungkinkan dia mengumpulkan sumber daya yang cukup. Labu meteorit dimurnikan untuk semua orang yang bersiap untuk naik, dan semuanya adalah senjata abadi tingkat rendah. Memiliki benda ini sama dengan memasang jimat pada musibah untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan. Dan tidak seperti orang lain yang telah melalui bencana kepunahan guntur seperti dia, senjata abadi tingkat rendah yang disebut labu guntur setidaknya bisa digunakan di alam Raja Abadi. Beberapa hari berlalu, Ye Bufan membuat persiapan yang cukup, dan Xuanyuan Zantian serta istrinya berhasil keluar dari pengasingan. Hahaha, anak kecil, orang tuaku telah mendapatkan kembali jiwanya, dan aku dapat mengatasi kesengsaraan dan naik lagi. Orang tua kecil itu sangat senang sehingga dia memeluk Ye Bufan, dan kemudian memukul bahunya dengan keras 1 kali. Menantu yang baik, kali ini berkatmu aku mengenalimu sebagai pamanku. Wajah lelaki tua itu penuh kegembiraan, dan dia tampak jauh lebih muda dan meminum semuanya dalam 1 tarikan napas. Sungguh membahagiakan. Orang tuaku telah hidup bertahun-tahun, dan dia tidak pernah sebahagia sekarang ini. Nyonya Fang Hua berdiri di sampingnya. Meskipun dia tidak berbicara, wajahnya penuh kegembiraan dan rasa terima kasih. Jika bukan karena pemuda di depannya, putrinya tidak akan bisa dibangkitkan, dan dia serta istrinya tidak akan pernah melihat harapan untuk naik ke dunia peri. Bagus jika kamu berhasil. Ye Bufan juga ikut berbahagia untuk Xuanyuan Zantian dan istrinya. Kedua orang ini menyusun kembali jiwa mereka untuk keluar dari pengasingan, dan masalah di bumi telah berakhir, mereka masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kerabatnya dan membawa semua orang ke Beihai. Ada total 19 orang yang ingin selamat dari kesengsaraan. Situasi ini tentu saja tidak cocok di ibu kota kekaisaran, dan mereka harus mencari posisi yang cocok. Laut Utara adalah yang paling cocok. Ada banyak pulau terpencil besar dan kecil di tepi laut, dan tidak akan ada gangguan. Yang terpenting di sini adalah pelabuhan militer terbesar di Tiongkok, yang kebetulan merupakan tempat penyimpanan barang rampasan di Istana Raja Naga. Galangan kapal Beihai Tiongkok sedang sibuk akhir-akhir ini. Setelah menerima laporan Situ Cangkong, para atasan sangat gembira dan sudah melakukan persiapan penuh di sini. 3 dermaga besar telah disiapkan dan tertutup seluruhnya, sehingga mustahil untuk melihatnya dari luar. Ye Bufan tidak ingin memiliki pengaruh yang terlalu besar, jadi dia menghubungi Situ Cangkong dan diam-diam meninggalkan 3 kapal induk amfibi serta senjata dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Setelah masalah itu selesai, dia berhenti tinggal dan membawa semua orang ke pulau terpencil yang jaraknya 100 mil. Pulau kecil ini cukup bagus, luasnya sekitar belasan kilometer persegi, sebelumnya tidak berpenghuni dan tidak akan terpengaruh sama sekali. Apakah semuanya siap? Mari kita mulai mengatasi kesengsaraan sekarang. Melalui teknik kultivasi ganda akhir-akhir ini, dia telah membantu semua orang mencapai puncak kultivasi. Kekuatan Xuanyuan Zantian dan Nyonya Fang Hua telah melampaui keberadaan puncak melampaui kesengsaraan. Jika tidak ditekan, saya khawatir mereka akan melonjak sekarang. Oleh karena itu, tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan orang-orang tersebut. Perbedaannya hanyalah proses kenaikan. Semua kerabatnya hadir. Ye Bufan tidak ingin ada yang mengalami kecelakaan, jadi dia meminta semua orang untuk datang satu persatu jika ada situasi yang tidak bisa dia atasi. Siapa yang lebih dulu? Setelah dia menanyakan hal ini, semua orang yang hadir terdiam. Qin Cucu, He Suang-Suang dan lainnya hanyalah orang biasa sebelumnya, tetapi karena Ye Bufan mereka menjadi biksu di puncak kesengsaraan karena takdir. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia peri dan tentu saja memiliki ketakutan akan hal yang tidak diketahui di dalam hati mereka. Meskipun Xuanyuan Zantian dan Nyonya Fang Hua telah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka pernah mengalami kegagalan sebelumnya, dan mereka memiliki bayangan di hati mereka. Tidak perlu terburu-buru untuk naik, Anda harus menyesuaikan kondisi Anda terlebih dahulu. Ye Bufan melihat apa yang dipikirkan semua orang dan tersenyum tipis, jangan gugup. Jika kamu tidak tahan, keluarkan saja labu petir yang kuberikan padamu. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu.
Petik 2. Gu Qingcheng adalah orang pertama yang berdiri. Sebagai salah satu dari banyak wanita, kakak perempuan tertua masih sangat anggun. Karena orang lain memiliki kekhawatiran, dia harus didahulukan. Dia tidak yakin bisa mengatasi kesengsaraan, tapi dia sangat yakin pada Ye Bufan. Suaminya tidak akan pernah membiarkan dia mengalami kecelakaan. Ye Bufan membawanya ke tengah pulau terpencil, meminta Gu Qingcheng untuk melepaskan penindasan terhadap kultivasinya, dan kemudian menyuntikkan jejak Chaos Immortal Essence ke dalam dantiannya. Pada saat ini, aura kuat dilepaskan seketika, dan ada reaksi langsung di udara. Guntur bergulung, awan berkumpul, dan bencana guntur akan datang.